Di sini Mbah Kapiludin itu sudah setiap ada orang banjaan, misalnya punya hajat, itu mantu, sunatan, itu mesti selamatan di sini. Ya, ceritanya katanya orang-orang yang lama yang di sini bahwa kalau orang Jawa dimanapun itu ada kan, namanya ada bilang punden atau danyang atau cikal bakal sing babat kampung ini gitu. Hasilnya kalau tulisannya kita bisa bikin singkat, bisa ditaruh di sini gitu untuk pengunjung. Sebagai upaya warga, kan mungkin itu Pak nanti yang kita bangkitkan ya, misalnya upaya warga untuk untuk mengopeni ini kembali. Kita memiliki itu sing menika. Kapiludin orang di sini keterangannya Kapiludin kan. Kalau di kafe itu biasanya menyukupkan terus Ludin itu agama. Jadi mungkin dia untuk siar agama di sini mencukupkan dengan agamanya. Jadi mungkin siar agama di wilayah sini zaman tidak tahu ratusan tahun yang lalu mungkin. Ini tunggu. Sama jaga kene sih. Ada makamnya ulama di gang ini. Nah, itulah langsung saya tangkap itu. Oh iya. Iya, saya bilang sih dia masuk baru. Iya. Ya semoga ini nanti makam. Semoga bisa dikenang. Nama saya itu asli Ngadimin Wahab. Tapi karena mulai kecil saya ini panggilan saya julukan namanya. Itu kecil itu julukan Petro. Ada yang panggil Arab, ada yang panggil Petro. Tapi sampai dewasa sampai sekarang namanya Abah Petro. Nama panggilan. Yang terkenal justru panggilannya bukan nama aslinya. Di kampung ini saya baru tahun 1990 di sini beli rumah di sini. Itu yang saya tahu di sini Mbah Kapiludin itu dianggap seperti kalau di kampung mungkin bisa bilang punden atau mungkin danyang atau cikal bakal sing babat kampung Kupang Gunung sini. Itu orang yang dituakan waktu itu. Jadi banyak orang punya hajat, mantu atau sunatan itu mesti tumpengan di sini. Ya kalau saya di sini tahun 90 itu sini sudah dipertahankan dan sudah untuk tiap punya hajat itu rata-rata itu mantu atau sunatan atau apa atau punya nadar gitu itu selalu pakai tumpeng di sini. Jadi mulai saya ada di sini itu sudah mungkin sebelum saya di sini karena di sini kan kampung sini mungkin tahun 60-an lah. 65 itu baru ada doli, 60-an mungkin sini sudah ada kampung. Ya, karena mungkin orangnya ini mungkin ya orang Jawa mungkin keramat lah. Atau bahasa Arabnya karomah. Sama keramat sama. Keramat itu karomah itu mulia. Orang itu mungkin dimuliakan oleh Allah. Bukan dimuliakan manusia, dimuliakan Allah otomatis dimuliakan oleh manusia. Dijadikan sesepuh sehingga sudah wafat pun ada orang yang selamatan di sini. Cuma semenjak saya di sini, karena dulu yang suruh kuncinya mungkin dulu yang punya rumah sini Pak Arjo Suparto almarhum. Setelah tidak ada itu saya dipanggil, kalau saya sering mengarahkan sampai jangan jadi orang yang musyrik atau syirik. Jadi kita mendoakan kepada otomatis Mbah Kapiludin. Ini kalau namanya mungkin orang kecukupan agamanya, menyukupkan apa, itu cukup agamanya, itu orang Muslim. Nah orang Muslim itu kita diajarkan oleh di dalam Al-Quran pun untuk mendoakan, memohonkan ampun pada orang Muslim.
tauhid yang mengesahkan Allah, orang berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ditemukan makam waliullah ini. Mungkin kemarin kalau ditanya bagaimana di sini masyarakat sini, masyarakat ini mungkin orang lama pun tidak tahu. Saya bahkan orang baru di Surabaya ini baru 75. Nah ini mungkin 100-an tahun gitu. Jadi orang yang di Komanggunung ini paling tahun sekitar 60-65 baru nempatin masih ada bong, ada ya gelagah-gelagah, alang-alang. Ini masih belum banyak orang. Maka orang itu nggak ngerti riwayat karena apa? Duluan makannya dengan orang di sini. Selalu akan walaupun tinggal arwahnya, dia juga akan menuntun dengan kebaikan. Swastiastu, Rahayu, Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tino, sehari-hari saya seorang penyeduh kopi. Saat ini saya berada di makam Mbah Kapiludin karena kita akan berbicara sedikit dan mengulas tentang siapa sih sebenarnya Mbah Kapiludin itu sendiri. Awalnya saya sangat kaget juga karena di tengah-tengah tempat seperti ini ada makam leluhur, tetapi ada beberapa sesuatu yang kurang gitu loh, karena biasanya makam leluhur ini biasanya nggak satu, biasanya pasti akan di sekitarnya itu akan dikelilingi kurang lebih bisa 3-4, dan itu kemungkinan besar bisa kerabat, bisa orang kepercayaan atau muridnya gitu loh. Jadi kalau saya melihat makam Mbah Kapiludin termasuk makam yang hitungannya masih terlihat kayak makam bangunan baru, bukan makam-makam seperti yang saya sering temui gitu loh. Karena kalau makam-makam para leluhur yang di atas 1800-an, dia akan mempunyai ciri khas yang paling utama yang kita bisa kenali itu dari nisannya. Nah, kalau nisan dari para leluhur di tahun 1800-an, dia itu lebih mempunyai ketebalan dan memiliki corak-corak tertentu yang dimana nanti corak-corak itu bisa menjadi sebagai acuan di mana oh ini tahun berapa, ini dari mana. Nah, jadi corak-corak itu sebenarnya sebagai apa ya, kayak orang Jawa kayak tetenger, oh iki tengeran nih, penanda di situ. Tapi untuk di Mbah Kapiludin ini saya hanya menemui sebuah nisan biasa aja yang hitungannya kayak makam yang sudah pernah dipugar berkali-kali gitu. Seorang Mbah Kapiludin, dia adalah orang yang hitungannya welas asih, cinta terhadap sesama, dan hampir separuh, bahkan nggak separuh ya, kalau saya bilang Mbah Kapiludin itu mulai sepanjang hidupnya dia sudah membantu sesama gitu loh. Dia tipikal orang yang tidak terlihat tetapi membantu. Jadi bukan orang seperti zaman sekarang yang aku kalau bantu kudu terlihat. Dia nggak seperti kesan kayak youtuber sekarang lah ya yang bantu tapi pengen dilihat. Nah ini dia orang yang biasanya minggir, melihat dan membantu sesama tanpa orang perlu tahu siapa dia sebenarnya. Itu sosok Mbah Kapiludin yang saya kenal sejauh ini gitu. Kalau pas waktu ketemu ini saya lebih sering mungkin waktu itu sering dibawa ya di daerah-daerah Masjid Ampel. Saya melihat seseorang ini kalau jalan kayak terkesan kayak jalannya kayak buru-buru gitu, tapi tidak melihatkan dia juga buru-buru juga gitu loh. Dan dia itu biasanya saya melihat ya, itu di menjelang maghrib, surup lah, orang Jawa sini bilangnya surup kali ya. Dia sering berjalan menelusuri
dari jalan dekat Masjid Rahmat itu mulai naik ke atas. Yang sering saya lihat seperti itu. Kadang-kadang dia ada duduk di satu pojok, melihat suasana apa yang dia lihat. Jika memang suatu ada yang perlu ditolong, dia itu menolong. Itu yang tapi apa ya, itu konsep ini kan sangat susah saya menjelaskan bagaimana, tapi setidaknya gambaran ini bisa berlaku ketika beliaunya masih ada walaupun dia tidak ada. Karena yang saya dapat sepanjang ini dan saya sering lihat selama ini seperti itu. Makanya kejadian seperti yang saya pernah dipertemukan dengan Bapak Petrus dan dia mengiyakan gitu. Jadi apa yang saya ucapkan sama yang dia pernah jadi ada sinkronisasinya, bahwa ada sebuah kebenaran yang bisa dikarenakan saya juga diberi kelebihan oleh Tuhan Sang Yang Widi Wase untuk bisa menjabarkan semuanya itu. Jadi dari sinilah saya bilang bahwa mungkin ini jalan hidup saya untuk saling berbagi, menjadi sebuah menjadi sebuah ketika saya bisa menggambarkan sosok beliau seperti apa, itu menjadi sebuah, mudah-mudahan menjadi sebuah petunjuk untuk orang-orang agar bisa mengenal Mbah Kapeliudin versi orang yang duduk secara versi agama. Karena saya mendapatkan ini semuanya lewat doa. Jadi saya dikasih gambaran, dikasih Mbah Kapeliudin seperti ini. Ini kita saya nggak jauh dan tidak lepas dari namanya doa. Setiap malam saya duduk dan berdoa ketika saya ingin tahu bagaimana sih tentang Mbah Kapeliudin ini. Mungkin inilah yang diambil dari secara spiritualisnya. Tuh. Terus ini ke profil ini kita memiliki terus sing menika 395. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mapajaya. Alhamdulillah saya selalu diberi kesempatan untuk melestarikan heritage ya, bangunan-bangunan cagar budaya maupun place ya, tempat ya yang berkaitan dengan sejarah kota. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ya, berkaitan dengan kita fokus pada makam Mbah Kapeliudin yang ada di Kupang Gunung Timur 7 ya. Jadi kalau mungkin kita mengenal Gang Doli, yaitu kampung Kupang Gunung Timur 1, maka keberadaan makam Mbah Kapeliudin ini berada di belakangnya, persis di Gang Kupang Gunung Timur 1, yaitu Kupang Gunung Timur 7. Dan kegiatan yang telah kita lakukan kurang lebih selama mungkin 2 bulan terakhir ini, dalam keadaan atau dalam suasana pandemi ini, alhamdulillah bersama masyarakat yang ada di RT 6 di Kupang Gunung Timur 7 ini, didampingi dengan beberapa tokoh masyarakat, kita mencoba untuk menginisiasi, merenovasi atau mungkin membuat lebih baik gitu ya, memperbaiki keberadaan makam Mbah Kapeliudin yang kurang lebih mungkin sudah berada di tempat ini abad 18-19 ya. Jadi rasanya sudah lebih dari 100 tahun kita bisa melihat keberadaan makam ini,
dan alhamdulillah sebetulnya masyarakat juga sudah menjaga. Saya tidak tahu persis berapa kali dilakukan sebuah perbaikan atau renovasi, tapi kalau kita melihat jejak yang ada seperti yang kita lihat di sini, ada perbaikan dinding, kemudian lantai, dan beberapa hal yang kalau dulu kita lihat di sini ada semacam cungkup pelindung, ya, mungkin keberadaan jika hujan dan sebagainya. Namun tidak lengkap dengan keberadaan tempat di mana mungkin kaum peziarah atau orang-orang yang berdoa itu juga akan terlindungi atau ternaungi gitu ya. Jadi melihat kebutuhan yang sudah dilakukan oleh masyarakat baik setempat maupun dari luar daerah ini untuk berziarah di tempat ini, dan kita melihat bahwa ini adalah salah satu, jika kita telusuri, adalah tokoh mungkin yang sangat berjasa di tempat ini, yang mendahului ya tempat ini. Itu terbukti dengan kemudian berkembangnya bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini. Jadi menurut salah satu teori bahwa keberadaan seorang tokoh itu akan selalu diikuti oleh pengikutnya. Jadi keberadaan penduduk dan sebagainya yang ada di sini itu tidak bisa terlepas dengan keberadaan tokoh yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat historinya atau sejarahnya begitu, bahwa ini adalah dulu di dalam layering ya, kurang lebih mungkin 1800-an ya, 1700-1800-an, bahwa ini adalah daerah makam ya. Kalau banyak mengenal adalah makam Cina. Nah, tapi saya tidak tahu, bisa jadi bahwa di situ mungkin juga akan berbaur juga ya dengan beberapa makam tokoh yang kita dapati. Nah, dari berlangsungnya berapa dekade waktu itu, ini makam yang bukan tersisa, tapi keadaannya tetap dijaga gitu ya. Jadi kalau kita bilang signifikan ataukah kemudian ada satu nilai penting ya, keberadaan ke makam ini, rasanya kita harus melihat riwayat ya, kita menggali layering demi layering gitu ya, sehingga kemudian keberadaan sang tokoh yang hari ini jejaknya masih kita lihat itu akan menjadi satu hal yang signifikan ya. Kemudian ketika kita ingin mengembalikan spirit of place ya, spirit tempat ya, ketika 2014 di kawasan ini yang dikenal dengan kawasan lokalisasi, tapi kemudian setelah ditutup, rasanya layering ini merupakan satu layer yang penting untuk dimunculkan kembali. Tidak saja karena mungkin doa dari masyarakat sini bahwa ingin tempat ini juga menjadi tempat yang mendamaikan, tenang, kemudian juga punya spirit yang bisa membuat suasana menjadi baik gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ini adalah renovasi ini adalah salah satu cara kita untuk membangkitkan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Ada dua hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita melihat secara makro ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Surabaya dengan seluas yang seperti ini, kita juga akan mendapati beberapa titik-titik ya yang semacam punden. Atau kita melihat makam. Makam itu tidak harus selalu ada orangnya. Kadang tidak ada orangnya, itu kita sebut juga makom, tempat gitu ya. Yang Surabaya punya sebaran yang luar biasa. Jadi kalau kita urut ya dalam sejarahnya, kita juga akan ada kaitannya dengan penyebaran Islam. Misalkan ketika kita mulai dari daerah Apel Denta gitu ya, di situ ada Sunan Ampel, kemudian di tempat titik itu juga ada yang namanya Ampel Ngubah, itu juga sejak zaman Singosari itu sebetulnya ada satu titik yang luar biasa penting juga di sana. Nah kemudian setelah itu para pengikut beliau ini menyebarkan Islam di beberapa tempat ya. Kita nanti akan kenal gitu ya, yang ada di Kembang Kuning, kita akan kenal yang ada, mungkin misalnya di tempat ini, titik ini. Kemarin kita juga melihat yang ada di daerah Peneleh, ya. Ada lagi kita melihat yang ada di daerah Ketandan, Praban dan sebagainya. Jadi itu kalau misalnya kita melihat satu rangkaian sebuah sejarah dan cerita, itu rasanya ada kaitannya antara satu sama lain.
Nah, keberadaan makam ini menjadi signifikan tadi, dia diikuti oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, itu bisa menjadi satu public space ya, ruang bersama mereka. Kalau saya mengatakan meeting point ya. Jadi kalau beberapa tempat misalkan kita lihat di Ketandan itu ada makam Mbah Tondo, kemudian di sebelahnya ada sebuah area public space, di situ ada semacam joglo gitu ya. Joglo untuk masyarakat berkegiatan dalam keseharian. Kemudian kalau kita lihat di daerah selatan, di daerah Ketintang itu juga ada ya, beliau juga mungkin penyebar di daerah sana. Itu pun juga ada satu tempat yang kemudian sekarang kita lihat di sana ada dekat dengan sebuah masjid gitu ya. Dan beberapa tempat rasanya di Surabaya punya karakter yang seperti itu. Nah, di titik ini, jadi di titik Kupang Gunung Timur itu memang selama ini saya juga masih mengira gitu ya, tidak ada tokoh di sana. Ya, jadi kebanyakan ketika teman-teman dari perguruan tinggi yang lain juga melakukan survei di sini dan sebagainya, ingin mengangkat kehidupan bersama masyarakat secara sosial ekonomi, ini yang sering tidak pernah dilihat gitu ya. Tapi ternyata setelah kita melakukan wawancara dengan masyarakat, ternyata masyarakat punya panutan sebetulnya. Nah, ya, kemudian kita mencoba melihat, dan alhamdulillah kok ya pas persis di belakang Gang Doli ya, kita melihat ini. Nah, kenapa ini juga kemudian renovasinya tutup ya, karena tadi mungkin karena ada para peziarah, kemudian masyarakat sini ketika melakukan kegiatan juga tidak ketika panas tidak kepanasan, ketika hujan dia tidak kena air hujan dan sebagainya, maka kemudian kita mencoba untuk menaungi. Nah, cuman memang naungannya bentuknya seperti apa? Karena dalam perkembangannya ternyata bahwa makam ini bukan tergusur, tapi terhimpit, terhimpit oleh bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi usaha yang kita lakukan adalah di dalam himpitan tadi yang batas tadi itu kita mencoba untuk bisa membuat sebuah naungan. Ya. Nah, kemudian kalau diteruskan ketika pilihannya kenapa joglo gitu ya. Nah, kebetulan joglo ini kita ambil, ini bangunan knockdown, sifatnya knockdown, bisa dibongkar pasang, dan bangunan ini sebetulnya berasal dari salah satu rumah yang ada di sebuah desa ya, di Ponorogo, kurang lebih mungkin dari daerah desa kecil gitu ya, yang banyak bangunan-bangunan joglo mini ya, joglo kecil yang ketika kita lihat ukurannya pas gitu ya. Ini dari sebuah rumah, ukuran tengahnya, ini tengahan joglo, ini bukan joglo, karena kalau kita bicara joglo mesti dia akan lengkapi dengan atap penanggapnya gitu ya. Jadi kebetulan kita dapat tengahan ini, ukurannya adalah kurang lebih sekitar 3,15, kemudian lebarnya 2,75, dan itu kayaknya pas. Dan setelah kita lihat ukurannya itu dan kita terapkan di sini juga sesuai, dan hanya kita menyesuaikan dengan beberapa batas yang ada di sini. Jadi misalkan keluasan dari atap penanggapnya itu sampai seberapa jauh bisa dicapai, itu yang kita lihat. Yang jelas ketika hujan dan sebagainya, air dan sebagainya itu kita arahkan agar tidak merembes ya, atau mengganggu yang ada di sini. Untuk mengawali perbaikan atau renovasi makam Mbah Kapilutin ini, kita tidak sendiri. Tapi justru awal ketika material itu datang dan sebagainya itu kita sangat dibantu oleh warga. Artinya rasa ingin ya memiliki ini bagian dari mereka itu sudah muncul. Kemudian dalam pelaksanaan juga beberapa warga membantu dalam pengertian bagaimana ini menjadi baik gitu ya. Bahkan mungkin mengkontrol ya, ada beberapa warga lihat iki mesti ngene iki kok ngene iki. Sampai kemudian nanti ada istilah, kok masang kolomnya rodok miring ya. Tapi ternyata ada prinsip-prinsip ya di dalam joglo itu, ada istilah kebuberik ya. Jadi ada struktur yang saling menguatkan sehingga ketika nanti terjadi katakanlah mungkin yang paling buruk ada gempa atau mungkin gaya lateral yang mendadak dan sebagainya, itu dia akan semakin kuat ya. Nah, ini sifat kepedulian ini saya lihat adalah satu embrio gitu ya, dan merupakan cara kita mengetahui bahwa ternyata gitu ya masyarakat sini akan sangat mendukung sekali. Nah, kemudian ketika kayu-kayu ini dirangkai ya, dengan knockdown itu kita pilih ya juga karena alasannya bahwa ini bisa kita lakukan bersama kok, bukan tidak harus dengan kontraktor ya, dengan kita bersama-sama saja bisa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua saya melihat setelah bangunan ini selesai,
itu justru respon ya kebetulan para tokoh di sini juga merespon luar biasa. Jadi tidak sekedar memasang lampu kalau saya, tapi justru bagaimana menguatkan aktivitas itu agar bisa berlangsung mulai pagi sampai malam gitu ya. Itu yang saya melihat. Dan mungkin kalau ditanya terus yang bayar tiap bulannya siapa gitu ya, itu bagi mereka tidak ada satu persoalan ya untuk membuat instalasi yang ada di sini. Namun demikian hal-hal yang seperti itu memang perlu kita bersama-sama jaga gitu ya. Nah kemudian ke depan gitu ya untuk teman-teman muda, saya rasa bagian untuk menyampaikan dalam satu publikasi ya, mereka kan punya usaha juga di sini ya, UMKM dan sebagainya. Kenapa tidak gitu ya, bahwa sebetulnya untuk bukan menghapus image tapi memberikan image yang baru keberadaan makam sebagai tempat yang ada satu destinasi spiritual yang ada di sini. Kenapa tidak, bahwa itu adalah bagian dari teman-teman muda di sini untuk bisa mengkaitkan ya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi semangat berubah dengan keberadaan ini, semangat berubah itu juga akan tersupport ya. Jadi semoga itu akan bisa menyatakan. Nah kemudian keberadaan tempat ini kedepannya memang kita baru tahu kan kekurangannya banyak. Kalau kita lihat ini lantainya masih belum, ini dindingnya masih nggak apa-apa. Justru itu adalah kesempatan kita ingin melihat ya, appreciate ya dari masyarakat gitu ya. Ketika nanti kemudian tergugah dengan itu, kenapa tidak bahwa rencana-rencana untuk membuat ya tempat ini nyaman ya untuk didatangi dan orang bisa melakukan satu aktivitas yang secara spiritual mendukung masyarakat yang di sini, kenapa tidak ya. Saya kira ini trigger ya kalau saya melihat, dan semoga saja bahwa masyarakat dan anak-anak muda yang punya kepedulian ya di awal tadi itu akan terbangun ya dengan berjalannya waktu ya, sambil kita kalau saya melihat merekonstruksi lagi ya, bukan mungkin merehabilitasi merehabilitasi ya sebuah kawasan, tapi kita lakukan secara bertahap itu ya, karena membangun kembali tempat ini dengan baik itu memang perlu satu generasi gitu ya. Dan ya memang kita harus istiqomah kalau menurut saya itu. Langkah yang kecil sederhana bisa dicapai, tapi kemudian kalau itu berurut dan kita istiqomah ya rasanya insya Allah mungkin cita-cita besarnya itu akan bisa tercapai. Saya kira itu. Atur nuhun. Tati. Alhamdulillah. Giri. Nah, terus itu. Oke, saya turun gitu. Assalamualaikum. Oke. Ya, miring loh. Kesannya terus. Nggih. Ngeten kan boten kangge. Ya. Sama-sama. Belum. Ambakan deh.